Aku. Bang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Kandang Media. Edisi malam ini spesial kita mengundang dari tim ambulan Muhammadiyah Segan. Oke, langsung saja perkenalan saja Mas, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatku Rizky, biasa dipanggil Yaris. Yaris. Tinggalnya Mas sekalian. Oh, tinggalnya saya di Toangsan Margo Katon Segan Sleman. Siap. Ya, lanjut saya Razan Najmuddin, bisa dipanggil Razan. Saya tinggal di Kurahan Margodadi Segan Sleman. Oke, itulah dari perkenalan dari tim relawan ambulan Muhammadiyah Segan. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu Mas, apa itu ambulan Muhammadiyah Segan? Ya. Singkat saja, monggo. Izin menjelaskan. Jadi ambulanmu itu sebuah otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang kesehatan. Itu sesuai namanya ambulanmu. Nah, mu-nya itu Muhammadiyah. Nah, lanjut Mas Rizky. Ya. Yaris. Untuk pendanaan dari ambulan Segan tersendiri, kita biasanya melalui yang pertama melalui layismu. Yang kedua, kita melalui donatur yang mau untuk mendonasikan ambulan. Seperti itu Mas Anwar. Terus bagaimana ceritanya ambulan itu berdiri, sejak kapan, terus historisnya gimana lah historinya? Oh, untuk ambulan Segan tersendiri ya, kita didirikan pada tahun 2021, tanggalnya 14 November. Keren sekali ya. Berlaku ulang tahun nih Mas. Ulang tahun itu tanggal 13 November soalnya. Selamat ya Mas. Siap. Dan info aja dulu, saya juga sempat mencari donatur untuk berdirinya ambulan. Iya. Jadi saya nggak akan lupa ya. Walaupun saya belum pernah layanan bersama tim relawan ya. Mungkin suatu hari nanti bisa relawan ya. Gas Mas, gas. Langsung ikut aja. Siap. Terus kalau layanannya gimana itu Mas? Ambulannya? Oh ya, untuk layanan itu nanti kita bergerak, ada layanan pasien yang pertama, yang kedua ada layanan jenazah, yang ketiga Emergency. oh ya emergency. Nah, ada 3 layanan itu gitu Mas. Terus apa lagi? Kemudian untuk bagaimana bisa minta layanan itu gimana Mas? Apakah ada nomor WA-nya atau tiba-tiba bisa gitu? Untuk bagaimana itu ada nomor WA-nya, nanti dicantumin di deskripsi. Terus setelah itu ada Instagram juga ada @ambulanmusegan. Setelah itu ada TikToknya juga, ambulanmu Segan. Tuh. Jadi konsepnya nanti maksimal sebelum hari H-1, silahkan nanti WA di nomor WhatsApp yang ada. Nanti bakal dikirim form, silahkan nanti bisa diisi gitu. Itu tidak berlaku untuk emergency ya Mas. Oh, kalau emergency setelah pada saat itu kita harus meluncur. Siap. Dan itu layanan gratis ya Mas? Gratis. Gratis. Tidak dipungut biaya. Terus apakah layanan itu hanya di Segan atau bisa di luar Segan Mas? Untuk khususnya untuk ambulanmu Segan, kita fokusnya di Segan. Nah, untuk kecamatan atau kapanewon lain itu satu Sleman sudah ada semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap wilayah insya Allah sudah ada. Kecuali kalau misal satu wilayah itu tidak bisa melayani wilayah sendiri, misal ada kendala di armada atau sedang maintenance atau sedang apalah gitu, nanti baru dari wilayah lain bisa membantu. Saling ini ya, komunikasinya berarti ada grupnya ya Mas? Ada. Dan juga sebaliknya Mas, kalau misal kita kan mencakup wilayah Segan aja,
kalau ada permohonan dari daerah lain, kita langsung menghubungi daerah yang lain itu supaya bisa mengangkati Terdekat ya. ya terdekat dari titik layanan itu. Berarti kalau pas di luar Segan paling jauh di mana Mas? Udah pernah ya? Jakarta. Jakarta. Pengantaran jenazah Mas sampai Ya. Jakarta. Gitu. Jadi dari Segan, kebetulan yang minta itu dari tetangganya ketua ambulan Segan. Oh. Itu jadi kita diusahakan untuk berangkat. Kita itu dari Segan sampai Jakarta, balik lagi Segan. Mantap banget ya. Berapa jam itu Mas? 16 jam itu. 16 jam. PP atau PP. Wah, cepet ya Mas berarti. Cepat Mas. Berarti ini spek-spek balap semua ya. Ambulan nih. Gitu. Apalagi Mas yang mau ditanyakan? Apa ya Mas? Cara menjadi relawan ambulan gimana? Mungkin ada teman-teman nanti yang nonton punya skill untuk mengubudinya bagus, tertarik menjadi relawan kan? Ya, Caranya gimana bisa. itu Mas? Yang pertama, kita kalau mau ikut relawan ambulan Segan, yang pertama kita harus aktif di AMM. AMM itu Angkatan Muda Muhammadiyah. Biasanya di daerah, kalau di daerah saya kan AMM Margo Katon. Ranting ya Mas? Ya, ranting seperti itu. Nah, sudah aktif di AMM Margo Katon, nanti kalau misal ambulan butuh kru atau butuh relawan lagi, bisa menghubungi AMM itu dan disarankan dari AMM. Untuk bisa nyetir atau enggak belakangan Mas. Yang penting kalau alhamdulillah kalau supir kita mencukupi ya Mas. Mencukupi banget, alhamdulillah. Nanti kan kalau enggak ada yang enggak bisa nyupir, bisa ngancani supir lah, istilahnya ngejak ngobrol. Jadi co-driver. Co-driver. Gitu. Siap. Dan untuk ambulan Segan tidak hanya menampung laki-laki. Nah, di Betul ambulan sekali. Segan itu ada yang namanya Sri Kandi sama Janoko. Nah, untuk Janoko itu yang laki-laki dan Sri Kandi yang perempuan. Nah, sampai saat ini total untuk anggota ambulan Segan itu ada 56 Pak ya? Ya, sekitar 56-an anggota. Itu gabung yang Sri Kandi sama Janoko. Dan tidak semua Janoko itu bisa nyetir. Ya, betul. Tuh, ada lagi Janoko. Kalau Sri Kandi itu tugasnya apa ya Mas? Sri Kandi. Tugasnya apa? Apakah juga nyetir? Tugasnya nyemangati supirnya. Aduh. Tes sama supirnya. Iya. Bertugas Malam. kancani pasien. Oh, pendamping Ya, ya? Pendamping. Di belakang petugasnya. Pendamping pasien. Nah, Ya. betul. Mendampingi pasien dan juga nyemangati supirnya. Mulane kok udah semangat. Betul sekali. Apa boleh gue? Jelas banget aku. Terus kok bisa dinamai Sri Kandi itu gimana Mas? Sri Kandi, Janoko. Kan Sri Kandi sama Janoko. Ya. Nah, itu mungkin terinspirasi dari Wayang. 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 Nah, Betul sekali. wayang. Nah, ini ada Seperti ini, wayang. Wayang apa? Wayang. Wayang. Nah, gitu. Terus kalau apa ya? Layanannya itu paling banyak apa sih Mas kalau di Segan ini? Apakah nganter orang sakit atau jenazah atau emergensi banyak di Segan ini? Untuk layanan saat ini paling banyak itu ada di layanan antar jemput pasien. Tuh. Rutinan maupun enggak rutin. Tuh. Satu bulannya kira-kira kita melakoni layanan antar jemput pasien, entah jenazah atau emergensi, kita ada 100 layanan di Segan. Ada datanya ya per bulan gitu Iya. ya? Ada. Berarti data terus. Terstruktur. Betul. Ya, sekali. betul. Kemudian kalau kebanyakan itu dirujuknya apakah di rumah sakit tertentu atau sesuai requestnya pasien toh Mas? Misal
ini kasusnya emergensi ya. Oh, emergensi. Misal kita ambil emergensi, posisi lumayan parah. Nah, sedangkan dari keluarga itu meminta ke puskesmas dulu aja. Nah, itu mungkin ya agak berat. Soalnya kita harus meyakinkan ke keluarga kalau mending langsung ke ke rumah sakit ya, rumah sakit yang enggak harus terdekat, yang Mas. tipenya yang bagus. Tipenya, kan rumah sakit ada Profesional. Tingkatan A, tingkatan B, tingkatan C, tingkatan D seperti Nah, itu. kita merekomendasikan kepada keluarga, kalau memang keluarga tidak menghendaki, kita baru manut keluarga. Kalau keluarga bisa kita diskusi dan kita yakinkan, nah baru ikut ke kita. Tuh. Kalau ambulannya itu mangkal atau di mana? Nah, itu mangkal atau standby atau Iya. gimana, Mas? Sistemnya standby 24 jam. Macam Jadi kalau misalnya ada emergensi, langsung telepon, kita berangkat. Terus katanya juga ada BC-nya juga ya, Mas? Ya, basecampnya ada. Gimana itu Mas? Basecampnya? Basecampnya itu jadi satu sama kompleks SMK Muhammadiyah Segan Oh iya. di Kerapiak Margo Agung. jadi satu. BC-nya di situ. Berarti pendak malam ada nih Mas? Jangan rame. Ya biasanya rame Mas. Soalnya kita kalau ada misal gabut nongkrong Nah. nunggu apa, nggak ada nunggu emergensi atau apa gitu, kita nongkrongnya di base camp. Ya jane bukan istilahnya nunggu, Mas. Enggak. Nunggu kita ya. Ayo, Pasti standby ya. antisipasi. Gawe kali. Nunggu ame pelanggan rapi ya. Rapi, Pak. Antisipasi. Nah, Laris. Terus pas apa ya, emergency itu tengah malam juga pernah, Mas? Wah, pernah. sering sekali ya Mas. Sering. Kasus emergensi. Emergency atau jenazah sangat sering. Saya pernah 3 malam itu Mas, 3 hari full jenazah. Jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam Jastran. full jenazah itu. Itu posisi udah istirahat ya kita. Di telepon atau Terus turun Mas, telepon kering. Wah, Ya, itu mungkin pas awal-awal jadi relawan mungkin agak berat ya. Tapi kalau berjalannya waktu nanti lama-lama juga terbiasa. Nah. Ada telepon emergensi berangkat. Ya. betul. jadi soalnya. Langsung satsep. Nah, terus kita sekarang mau tanya-tanya tentang momen-momen yang lucu atau gitu ya, Mas. Nah, mungkin pertama yang apa ya? Momen senangnya jadi relawan itu apa sih, Mas? Apa ya? Mungkin dari saya dulu ya. Monggo kan beda-beda ya tiap Ya. relawan ya. Senangnya apakah Senangnya beda ketemu sendiri. Sri Kandi? Itu Salah satunya itu. Ya. Ya itu tadi masuk. Masuk itu. Ketemu Sri Kandi masuk, Mas. Nah, terus ada senang kalau saya itu bisa dapat teman yang lebih banyak. Jadi sarana memperluas relasi. Betul sekali itu. Itu relasi itu sangat-sangat penting ya. Jadi memperluas relasi. Setelah itu mungkin bagi teman-teman yang gabutan, nah itu bisa rekomendasi Agenda. Nah, Gila info. betul. Jadi mungkin ada temen buat kesini ya gitu. Terus itu tadi pernah ke Jakarta kan, bisa jadi ke kota orang, nambah pengalaman lagi. Dolan-dolan. Nah, dolan-dolan. Nah, itu dapat ilmu juga banyak banget kita dapat di ambulan. Ilmu kesehatan ya, Mas? Kesehatan ada, ilmu sosial ada. Itu aja, Mas, kalau senangnya. Senangnya ya Itu aja. dalam lingkup itu aja. Oke, terus kalau Mas Rizky ini senangnya apa jadi relawan? Kalau saya Mas, senangnya jadi relawan itu dari segi layanan ya Mas. Kita mengantarkan layanan pasien, antar jemput. Setelah itu namun pasiennya ngomong matur nuwun nggih Mas, kula mboten saged ini. Siap. Kula nek Terenyuh ya? sedih banget aku nek. Iya, Nangis. sedih. Nangis aku. Ngono kuwi. Kayak dirasa bangga ya. Oh, bangga. Alhamdulillah iso bantu. Oh, iya, betul. Sesama manusia. Betul. Kuwi tok, Mas.
Kalau saya itu aja. Mas. Masa nambah Mas. Sri Kandi ya Mas. Sri Kandi Mas. Itu hobi. Apa Nah, Sri nambah apa Kandi? Mas seneng ya? Nambah kan ini tadi kan anu toh seneng kalau Terenyuh. terenyuh pasien minta apa berterima kasih terus terenyuh gitu. Kalau saya kan mungkin dapat doa dari pasien-pasien itu sangat-sangat penting Mas. Nah, itu Sangat-sangat penting. Doa itu ya? Iya. Pernah didoain apa Mas kira-kira? Wah, banyak banget jangan. banyak banget Mas. Doain. Malah tahu jaluk pacar Mas. Iya. Jaluk pacar nganu. Bu, kula nyuwun didoake kula ben angsal pacar. Wah, iya. Dikabulke Mas. Wah, Kale Sri Allah Kandi. gitu ha, dikabulke. Untuk Sri Kandi Mas. Oh, plus Sri Kandi. Nah, kalau saya yang sangat-sangat apa ya namanya? Melekat doanya. Melekat terus sangat-sangat terrealisasi itu saya minta doa untuk masuk kuliah. Oh. Dan alhamdulillah saya keterima kuliah. Alhamdulillah. Tuh. Jos. Doa dari pasien alhamdulillah manjur tenan Mas. Lanjut. Kita juga pernah minta doa biar bisa keterima beasiswa. Dan saya alhamdulillah keterima Mas sama pasien. Alhamdulillah. Itu pasien favorit banget. Iya Betul, betul. Pasien rutinan sudah 2 tahun Mas. Sudah 2 tahun. Rutinan. Kayaknya masih muda-muda ya Mas ini. Ini Iya. umurnya berapa Mas tadi? Waduh, saya tebak. Tebak usia berapa? Tebak. Nah aku saya punya DC Mas. Betul. Bukan. Rambutnya tau relawan nyopir aja sih ya. Kok Ya. juga Pak Polisi loh. Ya, saya sekarang masih umur 18. Tahun ini 19, tapi masih besok akhir tahun. Wes, sama ini ya. Apa? Umur saya 19 Mas. Masa? Tapi akhir tahun 20. Kaca setahun. Setahun, Mas. Ada yang lebih muda lagi. Oh, ada, Mas? Ada. Ada, Mas. Sekarang masih kelas 2 SMK. 2 SMK. Baru masuk tahun ini. Jadi tidak bisa nyupir Mas. Belum bisa, nggak boleh. bisa. Jadi driver Nggak iya. boleh. Soalnya kan kita dari segi aturan kan belum bisa kalau belum punya SIM. Nah, seperti itu. Ngawekani nek ono Pak Polisi. polisi betul. kok entah ono apa kendalan. SIM gue SIM apa ya? Gue SIM kok jadi kasus. Kasus men. Betul. Apa ya? Momen senang udah ya, terus? Mungkin apa ya? Terhoror ada nggak Ya, Mas? baru senangi kita sedih Oh sih. iya, sedih. Ya, siapa sih? Jenengan sih. Oh, oke. Momen sedih ya. Mungkin yang membuat saya sangat-sangat bersedih itu ketika saya pernah jam 9 malam posisi mau ke base camp. Nah, itu ditelepon Zan emergency, tempatnya di Bolu. Bolu Margokaton. Di Bolu Margokaton. Ternyata pasien di sana udah keringat dingin, udah mungkin sempat kejang. Tapi posisi saat itu badan kaku. Gitu. Nah, terus malah di sana sampai Bolu diarahkan sama kebetulan saudaranya. Nah, malah diarahkan itu ke jalan yang agak susah. Ternyata lewat sana itu nggak bisa sampai rumah. Malah lumayan jauh. Nah, kan mau putar balik itu otomatis mengulur waktu kan Mas? Iya. Nah, setelah sampai di rumah kita alih jalannya beda lagi. Itu sampai sana bisa kita angkat, kita masukkan ambulan, kita bawa ke salah satu rumah sakit yang ada di daerah masuknya Keronggahan. Iya, iya. Nah, Oh. itu daerah Keronggahan. Di situ posisi sampai sana saya ngeluarin pasien, loh, kok pasiennya udah tutup mata. Mohon maaf. Udah tutup mata. Pas saya nggak sengaja kesentuh badannya, loh, kok udah lumayan dingin. Gitu. Soalnya kan tadi keringat dingin. Kan? Iya, iya.
lumayan dingin. Tapi saya belum berspekulasi kalau itu sudah meninggal. Tapi ternyata setelah diperiksa sama dokter IGD itu ternyata sudah meninggal saat di jalan. Tuh Sedih banget ya Mas. ya merasa bersalah gitu lah. Nah setelah saya tanya keluarga yang kebetulan saya bawa keluarga juga di belakang, itu memang setelah pas masih di rumah, setelah dimasukkan ambulan itu memang sudah agak lemes. Tapi posisi keluarga itu tidak bilang ke saya, jadi saya juga tidak tahu, makanya itu lebih sedih lagi karena di jalan tidak bisa mengetahui kondisi pasien yang sebenarnya. Tuh setelah itu pindah forensik dan saya bawa pulang lagi sebagai jenazah. Itu mungkin dari saya yang paling sedih. Kalau dari Mas Rizky paling sedihnya apa pas layanan gitu? Ya hampir sama-sama Mas Razan tuh. Sama. Hampir sama Mas. Soalnya kita pernah ada telepon emergency ya Mas. Posisi oksigen habis. Nah, terus saya nelpon teman saya buat apa? Pinjam oksigen kan sama ambulanan ada paguyuban Mas. Iya. Itu saling membantu, misal ambulans ini nggak bisa sini yang bawa. Itu pas saya oksigen habis, saya minta ke teman saya ambulannya apa oksigennya, terus saya bawa ngebut jalan sampai rumah, saya oksigen, terus saya istilahnya di penanganan loh Mas, istilah penanganan. Tapi keluarganya Mas, mohon maaf, malah mengulur-ulur waktu. Dan mengulur-ulur waktu, saya sudah bilang, Mbak, ayo Mbak sekarang ke RS saja, soalnya udah kayak gini. Oh sebentar Mas, sebentar. Malah nunggu sangat lama Mas. Setelah habis itu udah nunggu mbaknya, saya masukkan ambulan, jelek, langsung gas RS. Pas di perjalanan, sebagai pembelajaran aja ya Mas, kita sebagai pengendara di jalan, kalau ada ambulan, mohon maaf, ambulan ngasih suara sirine gawat darurat nih, langsung dong minggir Mas. Soalnya saya di perempatan ngasih sirine kan otomatis ngeblong. Iya. Ada yang papasan jalan depan-depanan gini Mas, nggak mau minggir orangnya, parot-parot klakson nggak mau minggir. Itu kayaknya orangnya kagok, sepertinya ya kaget lah. Mau mundur macet mobil, mau mundur macet. Oh, mobil tuh Mas. Nah betul, John pas depan-depanan ini ki, mau mundur macet. Menghambat. Ya menghambat, Mungkin panik gitu. panik kayaknya Mas. Terus sama pengendara lain ditegur. Ya. Akhirnya mundur, saya dapat jalan langsung ke RS. Pas sudah sampai RS, saya nurunin stretcher. Saya lihat pasiennya kok udah biru, udah nggak ada. Waduh, sepertinya udah nggak ada ini. Saya lihat di apa namanya Mas, oximeter kok yang satu garis, udah nggak ada tekanan, nadinya. Saya bawa masuk sama perawatnya, ditanyain, ini meninggalnya di mana? Perjalanan berapa menit? Soalnya kan kalau mau di Iya itu yang jantung. jantung Memacu jantung. Memacu jantung itu kan mati jantung. harus slotnya kalau nggak salah itu 20 menit atau 15 menit ya, Maksimal. antara itu maksimal. Setelah itu udah nggak bisa. Dan coba dipacu jantung, tapi sudah lewat pasiennya. Dan itu saya merasa sangat bersalah sekali. Ngopo kok raiso nyamar ke bapak iki, aku di lubuk hati paling dalam tuh sakit banget Mas, sebagai supir Mas, kayak gitu Mas. Bilang nggak bisa nyelamatin orang itu, rasanya sedih banget. Saya 2 malam nggak bisa tidur itu Mas, gara-gara itu. Takut lah saya, merasa bersalah banget. Berarti meninggalnya itu pas di perjalanan ya Mas? Betul, sepertinya pas dihambat itu Mas, kayaknya ya Mas. Jadi kalau meninggal dalam perjalanan itu masuknya DOA, Death on Arrival. Oh. Tuh. Itu di perjalanan. Ya walaupun bukan murni kesalahan kita ya Mas, Iya, mungkin tapi- kesalahan di jalan orang-orang. Nah mungkin Tahu. kode-kode sirine itu apa aja sih Mas? Mungkin kalau lambat cepat Iya. gitu. Nah,
Ya. Buat edukasi buat pemirsa kalau di jalan papasan Aku ambulan. Nah, Isinya ya. apa? Pas bawa apa gitu. Jadi ambulan itu ada 3 kondisi. Yang pertama bawa jenazah, yang kedua bawa emergensi, yang ketiga menjemput pasien. Nah, untuk menjemput pasien itu nadanya macam-macam. Jadi Itu. namanya high low. Jadi sama kayak namanya, ada high sama ada low-nya. Terus yang kedua bawa jenazah. Nah, jenazah itu sirine panjang semua. Terus dipraktekkan. Nah, terus bawa yang emergensi itu frekuensinya yang cepat. Gimana? Nah, Nek Hilo nganu Mas, nek Hilo papalang kereta. nah, betul. Minum dulu Mas. Mundur Mas. Kopi. Padahal aku putih lagi. Sehat. Sehat ini. Nah, tadi kan udah momen sedih. Nah, sekarang momen horornya apa, Mas? Horor menyeramkannya selama layanan Mas. Ya, Apa ya, Mas, ambulan, kira-kira? ambulan kan identik Identik horor. dengan horornya. Ya, cerita-cerita horor gitu kan. Ada nggak Mas kira-kira selama layanan ini? Selama ini kan saya baru ikut setahun. Nah, setahun. Alhamdulillah sudah dapat setahun. Nah, itu dari saya sendiri alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah. Betul. Tapi teman saya ada. Nah, itu posisi malam ya, guys. Bengi. Nah, tengah malam itu mau masukin ambulan ke garasi. Nah, kebetulan kita di garasi itu ada keranda. Nah, keranda itu biasanya diposisikan tutupnya berdiri, terus alasnya tutup yang melengkung. Oh, iya. Nah, yang melengkung itu berdiri, alasnya gini. Disendeknya loh Mas. Nah, Oh, iya, ada iya. tembok gini sendiri. Nah, itu pas dibuka garasi itu ternyata keranda itu sudah tangkapan gini. Posisi menutupi jalan ambulan. Oh Mas, tenan. Ya. Ono fotonya kuwi. Merinding aku, Mas. Tenan. Nah, itu sampai yang di dalam mobil kan ada 3 ya. 3 orang. 3 orang itu nggak ada yang berani turun. Satu cewek itu. Nah, Satu Sri Kandi. Itu 1 Sri Kandi, yang 2 Janoko. Ya. Itu akhirnya ada yang memberanikan diri untuk turun. Yang Janoko turun semua. Terus nggak ada apa-apa, dicek dan dikembalikan. Itu mungkin yang horornya, misteriusnya kok bisa kerandanya yang semulanya gini jadi tangkapan lah istilahnya. Istilahnya kucing ora mungkin terus angin Mas. Soalnya jan garasine iku ketutup. Betul. Angin ya ora mungkin. Nggak ada orang masuk juga. Nggak ada orang Nggak masuk ada. kancing posisinya. Kok bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, kembali lagi. Kembali lagi dewasa. Betul. Mungkin dari saya cukup itu. Lanjut ke Mas. Dan itu disegan ya Mas? Disegan, Mas. Disegan Disegan. sendiri. Ini Disegan. Kalau yang lain nggak tahu Mas. Terus kalau dari Mas Rizky pernah mengalami kejadian horor nggak ya? alhamdulillah ada sih Mas. Ada ya. Langsung ya Mas? Jadi posisinya seperti ini. Saya mau masuk garasi Mas. Sama di garasi juga ini? Di garasi tapi beda. Beda kejadian. Beda kejadian. Pas buka pintu ya Mas. Oh. Ceng, kan ada jendela. Saya Ya. buka jendelanya di apa istilahnya di naik cagak. Pengait, Jendelanya kayak. pengait. Saya pas terus habis buka itu saya masuk ambulan mau masukin. Kok tiba-tiba suaranya yang jendela itu mader. Jadi Mas, dicagain. soalnya jangan cagain nek angin ya ora mungkin. Soalnya posisi di dalam garasi. Jangan mak kaget mak ber ngono kuwi. Wah, ini apa ya ya ngono. Terus untungnya teman saya nggak tahu. Nggak dengar malah dia. Nggak dengar sama sekali kalau ada suara itu. Wah. Itu yang pertama. Wah, ada lagi ya Mas? Ada lagi. Yang kedua, kan di ambulans sendiri ada HP operasional Ya. atau HP ya HP kita lah. HP admin, juga, HP admin. Itu istilahnya apa? Jadi sakral lah. Nah, sakral. Kalau HP ini. ditinggalin di dalam ambulan terus ditutup. Saya udah pernah 2 kejadian. Pertama di Indomaret, HP admin saya masukin di ambulan, saya tutup. Tiba-tiba ambulannya bunyi sendiri Mas. Saya juga takut saya.
Waduh, gitu di Indomaret itu mas, maghrib itu kan dalam ambulan ya dalam ambulan posisi HP Dalam mati. nggak ada orang nggak ya, ada Mas? orang, pas lagi milih minuman kok tiba-tiba bunyi sendiri, Kayak bunyi alarm kayak apa mas? alarm, Oh itu alarm. Yang pada di depan Indomaret tuh kaget semua. Terus Jangan bunyi itu. Yang kedua diangkringan mas, sama kejadiannya. Jadi posisi saya sama teman saya mau ngangkring, lupa kalau HP adminnya ketinggal di dalam ambulan. Nah itu bunyi bikin geger satu angkringan mas. Ada apa mas? Ada apa mas? Ternyata ya itu ada HP ambulan. Terus saya buka lawangnya, HP-nya ambil, tutup, dah alhamdulillah aman. Tuh. Saya pernah juga lagi mas, ada lagi mas. Saya kan pertama itu habis layanan jenazah sama ini ke Jakarta. Nah, ya. Malam-malam jam 2 pagi di tol. No, ya. Yang trek gitu mas. Jadi saya ngebut di depan kok. Saya bilang sama ini, Zan, kok ada truk besar depan ngalang-ngalangin jalan. Aku Ini enggak lihat. dia bilang nggak lihat, ada. nggak lihat. Truknya bener, aku kan bilang truknya ngebut itu mas, depan saya dan mau pergi banget, banget truknya. Tak kejar, tapi nggak ada mas. Jadi truknya itu nggak pakai lampu sama sekali. Saya itu marah merinding itu mas. Ikut merinding aku, ikut merinding. Saya tanya, apa ono truk ya Zan? Padahal enggak ada. Nggak ada, dia bilang nggak ada. Oh no, aku namanya. Layalan mas. Lelenan mas, ning tol arah nanti yo kayak gini. Arah pulang. Arah pulang, arah daerah Tegal atau daerah malah arah pulang ya? Ya, arah pulang, Bawa pulang. jenazah gitu. bawa jenazah, habis bawa jenazah. Habis bawa jadi kosongan. Mungkin kecapean badan. Entah itu Ya, gimana nggak tahu. Dan ada lagi mas, teman saya ini, tapi bukan saya. Ya. Jadi habis pengantaran jenazah ke Gunung Kidul. Di Gunung Kidul pengantaran jenazah, pulang. Itu posisi pulang juga, pulang kok. Kan di dalam ambulan, di dalam mobil kan ada kaca ya mas yang tengah atas. Iya. Nah, pas itu kan lihat itu kaca, kok ada orang Di di belakang, di kursi. Ada orang, stop loh, terus lihat depan, lihat lagi udah nggak ada. Biasanya kayak gitu ada itu. Tapi kita yang udah sering naik ambulan malah nggak takut ya dan seperti itu ya. Alhamdulillah nggak takut jadi. Bawa jenazah yang udah potongan gitu. Biasa. Udah biasa mas, Biasa. Jadi kita nggak takut. Nggak takut. Pocongan loh ya. Entah itu kalau pocong yang beneran nggak tahu. Belum pernah. Betul. Ya. Nggak ada. Berarti banyak ya momen horornya ini ya? Ya lumayan. Banyak. Memang identik dengan horor. Iya betul. Ya Tetap tapi ada. terus jangan takut, tetap minta ambulannya. Iya. gitu. Betul. Kalau malah pasien malah nggak ada yang diganggu mas, biasanya supir seperti itu. Iya. Dan untuk ambulanmu Seyegan, alhamdulillah terang ya ambulannya. Jadi nggak gelap, Oh, nggak ada kesan ampun, horornya. nah, Itu nggak rakyat horor. Malah dijuluki sama teman-teman saya ambulan pasar malam. Saking kayak lampu nih. Kita kan konsepnya seperti pasar malam, Ya, betul. supaya Tidak menimbulkan kesan horor. Horor seperti itu. Betul. Kita di ambulan seperti itu. Jangan takut untuk apa ya? Dengan ambulan jangan takut. Jangan takut ambulan. Jangan takut. Orang takut. Mungkin ada pesan-pesannya mas buat Ya, untuk kesan dan pesan. Yang pertama untuk pesan itu kepada mungkin teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misal ada ambulan di belakangnya saat berkendara dan membunyikan sirine, itu silahkan diidentifikasi sirinenya. Yang pertama nanti ada jenazah, ada emergensi, ada penjemputan. Nah, yang paling diutamakan itu nanti yang emergensi. Ya. Kalau jenazah itu bisa menunggu, Bisa menunggu, tidak harus cepat banget. tidak harus cepat. Kecuali kalau memang itu sebuah emergensi dan itu posisi jalan ramai,
Jadi lebih baik kita menepi dan Memberi berhenti jalan. aja, memberi jalan. Betul. Betul. Karena untuk keselamatan pasien juga ya. Itu demi keselamatan bersama juga. Kadang sebagai driver ambulan itu juga sebagai manusia kan ada emosinya juga. Ya, betul. Kita punya batas kesabaran. Tuh. Terus untuk kesannya mungkin setelah ikut ambulan itu bisa jadi kita lebih percaya diri, terus kita punya banyak pengalaman. Jadi kalau misal kita mendapatkan apa ya, kejadian di jalan dan kita itu sendiri, itu kita bisa yang pertama mungkin tidak harus penanganan tapi pengondisian lingkungan. Betul. Gitu. Mungkin dari saya cukup untuk kesan dan pesannya. Lanjut ke Mas Yaris. Monggo Mas. Ya. Untuk pesannya ya alhamdulillah hampir sama-sama Mas Razan. Badan-badannya hidup tadi ya, sorry toh. Oh iya. Kita kalau di jalan itu tidak seperti yang saya ceritakan tadi Mas. Kalau di jalan ada ambulan harus minggir. Gimana pun caranya kita Ngalah ya? ngalah. Soalnya ambulan kan prioritas kedua setelah damkar. Betul. Damkar. Tidak seperti yang saya alami pasiennya meninggal di jalan ya kan. Kasihan juga ya. Sampai Resiko ya. tidur juga ini kepikiran. Kembali lagi ke keselamatan bersama. Ya. Kita juga kita sebagai supir ambulan juga melihat keselamatan Cok. Memprioritaskan memprioritaskan keselamatan diri sendiri. memprioritaskan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Betul. Terus gitu aja. Sana ini kita kalau mau gimana ya Mas, kalau misal ada emergensi entah emergensi atau pasien kalau emergensi kan misal kecelakaan, alhamdulillah ambulans Segan tadi apa Mas? Tadi itu posisi jam Malam ya? Jam 6:30 ya setengah 7. setelah habis maghrib. kita evakuasi kecelakaan di Planggok Margo Katon Dekat rumah. ya, dekat rumah saya ada kecelakaan, kita evakuasi. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di daerah Segan atau ada pengantaran jenazah dari rumah sakit ke rumah duka, bisa calling kita Mas. Insya Allah ready 24 jam ya Mas. Siap. Betul. Ready, tim ready. Dan nanti untuk nomornya kita cantumkan di deskripsi ya Mas. Di deskripsi. Siap. Siap. Mungkin itu kan pesan-kesannya dari relawan ya. Ya. Kemudian pesan-pesan apa ya, kesannya untuk ini apa Mas, channel ini. Nah, jadi channelnya apa Mas? Kandang Media. Media. Kandang Pedia. Betul. Nah, ini channelnya sangat-sangat kreatif Mas. Aku Ini kreatif Mas. Kreatif. Temanya vintage. Mantap. Makasih Mas. Tak koni yo, nganu iki pemuda-pemuda nih yo akeh iki Mas. Dokter pagi pemuda-pemuda nih. Mantap pokoknya mantap. pokoknya. Jos. Jadi kita dukung untuk channelnya agar terus berkembang. Nanti juga dibantu promosi ya Mas. Oke, siap aman Mas. Aman. Tak share grup. Siap. Aku yo malah kadang ngiri ya Mas lo rame ini pemuda-pemuda nih kompak. Sawang Sinawang. Betul. Nah kan sudah mempromosikan nanti. Nah sekarang monggo promosi, ya bukan promosi ya, Bukan. branding ambulan lah. Oh iya. Untuk ambulan Segan itu ada nomornya, nanti kan sudah dijanjikan di deskripsi, ada Instagram, ada TikToknya juga. Jangan lupa follow TikToknya guys. Apa Mas? Cutting sinematikan. Oh. Oh ya. Cici. Ambulan racing dikit. Udah nasi dikit ya. Terus untuk bagi teman-teman yang mau bergabung, khususnya bagi teman-teman di Segan, mungkin bisa langsung menghubungi admin aja bisa. Nanti silakan mau gabung ambulan, tapi dari AMM mana gitu. Ya, mana? Nanti kita hubungkan ke ketua, nanti dari ketua akan diberikan formulir. Persetujuan orang tua. Betul. Nah, orang tua sangat-sangat penting. Kalau orang tua nggak setuju nanti malah Tidak ada respon. Ah, betul. Ada respon Mas. gitu. Siap. Terus Soalnya untuk apa? Mas? berkaitan di jalan. Ah betul. Nah, Kalau dan- tidak ada restu orang tua juga Iya. betul. Dan untuk ambulan Segan, alhamdulillah kita gratis. Gratis ya Mas. gratis Gratis. ambulan Segan. Oke. Betul, Nah, dan- apa? Ah, tadi sih
nganu, dan bagi teman-teman yang mau beramal melalui Nah, itu ambulan. yang mau saya tanyakan itu. Ah. Kalau mau jadi donatur atau Ya beramal, betul, bisa. beramal Mau ikut. kan beramal jalannya Ya. banyak. Mungkin salah satunya ada yang mau di ambulan. Ya. Nanti kita di foto profil Instagram, di WhatsApp juga ada. Nanti ada nomor rekening, ada dan lain-lain. Atau mau melalui Lazismu juga bisa. Betul, Tuh. Segan ya lah. Amal Ya. nggak akan rano pedote Amal Mas. jariah ya. Amal jariah ini. Apalagi itu ibaratnya amalnya sesuai roda berputar. Roda berputar. Selama roda masih berputar, amal kita jalan. Nah, Betul. itu. Insya Allah. Investasi akhirat lah. Betul. Investasi. Tidak cuma investasi di dunia. Nah, Berapapun nanti Kita kita terima. terima untuk operasional ambulanmu. Betul. Oke, mungkin cukup untuk malam ini kita sharing-sharing dengan para relawan ini, para janoko, janoko ambulanmu sih kan. Mungkin suatu hari nanti sama Sri Kandinya kalau boleh. ya, boleh Mas, boleh. 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 Biar mas, biar mas. Sopo itu mas? Wah. Ya nanti bisa milih Mas, milih. Milih, Mas. Banyak Mas, banyak. Oke, mungkin itu saja dari kita dan para relawan ini yang berjasa ya untuk Seyegan ini ya. Moga nanti kalau ada apa-apa di jalan atau keluarganya yang butuh bantuan ambulan bisa menghubungi ambulanmu Seyegan dan gratis. Oke, mungkin cukup dari kita. Mas, mungkin ada kata-kata dari Jargonnya dari ambulanmu. Apa ya? Aku sih Mas. Oh, iya. Kata-kata ya. Ya. Kami bukan pembalap, tapi kami butuh cepat. Asik. Halo, dari Mas Razan apa ini? Aduh, apa ya? Apa ya? Apa Riz? Apa ya? Apa Riz? Apa ya? Bingung ya. Aku kenal kata-kata Mas. Atau kata-kata. Mungkin closingan ya? Ah, moga-moga. Closingan. Bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan, jadi silahkan tidak harus telepon ke ambulan yang dikenal. Oh iya iya. Nah, di Sleman itu ada SES ada. Ya. Sleman Emergency Service. Emergency Service. Nah, yang paling utama itu di ponsel, silahkan diingat untuk nomor call center saat emergency itu 119 untuk ambulans. 119. Nah, itu PSC nanti. PSC. Per daerah ada PSC Bantul, PSC Kota, PSC Sleman. Kalau Sleman SES, kalau Bantul PSC Bantul. Kalau Kota PSC Yes. Yes. Jakarta Emergency Service. Oke, Tuh. itu ya Mas. Ya. Oke, terima kasih untuk malam ini. Tuh. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Di-share juga boleh nanti ya. Bisa. Oke, terima kasih untuk Mas Razan dan Mas Rizky. Sama-sama. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.